Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore ini kita bergabung lagi bersama Rubicon Indonesia. Kita akan bersiap nih untuk live Instagram dengan narasumber kita yang sangat-sangat super keren hari ini. Mungkin teman-teman tadi sudah nungguin ya 15.45, cuman kita sambil menyesuaikan nih sama pematerinya, sehingga kita baru bisa mulai jam segini nih. Nah, kita akan tunggu dulu teman-teman sudah mulai bergabung. Bentar, kita lihat apakah sudah masuk sini juga untuk narasumbernya. Mbak Natri kalau udah bergabung nanti boleh lambaikan tangan ya atau komen biar saya bisa tahu. Ya, selamat sore teman-teman semua, semoga sehat selalu dan juga bersemangat nih nungguin ini ya, nungguin live IG kita, karena topik kita kali ini menarik seperti yang sudah disampaikan di flyer. Nah, ini sudah ada Mbak Natrinya. Kita akan mulai bergabung dengan beliau ya. Nah, halo, assalamualaikum Mbak Natri. Waalaikumsalam. Ya, Kedengaran nggak ya kedengaran suaranya? jelas suaranya. Oke. Ya, saya dengar suaranya. Muhammad, oke. Jadi kita tadi nungguin Mbak Natri, udah ready belum ya gitu kan? Karena kemarin kita Iya. sempat cancel Mbak, kita sempat cancel acara tadi Hmm. malam karena ada acara yang urgent nih dari Rubicon. Apa kabarnya Mbak Natri? Alhamdulillah sehat, panas Iya. Tadi udaranya. ada kegiatan lain ya Iya, sebelum kebetulan sebelum live di keluar. IG. Oh, oke. Tuh. Saya belum share nih profilnya Mbak Natri ke teman-teman semua. Jadi saya bisa remind lagi ke teman-teman semua, kalau Mbak Natri lengkapnya Mbak Natri Sutanti ya, Mbak Natri Sutanti dengan gelar SPD dari Indonesia dan MA Master of Art Ya. dari Nottingham ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, yang baru bergabung, jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial ya. Jadi kita bergabung hari ini bersama Mbak Natri, alumnus dari S1-nya ya. S1-nya mungkin teman-teman belum tahu, dari BKUNY, betul Mbak? Betul. Iya. Betul sekali. Kemudian masternya diambil di Nottingham dengan jurusan Person Centered Experiential Counseling and Psychotherapy. Psikoterapi apa? Praktis. Practice ya. Oke, wah panjang banget ya namanya. Iya, betul. Oke. Mbak Natri mungkin bisa share ke teman-teman semua, pernah sempat ngebayangin nggak sih sampai ke Inggris sana belajar tentang person centered? Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Rubicon yang sudah mengundang saya untuk join di live kesempatan kali ini. Terus untuk pertanyaan tentang pernah kebayang nggak kuliah di Inggris sana belajar tentang person centered, nggak pernah kebayang sih sebelumnya gitu, karena pikiran untuk lanjut kuliah pun juga ada setelah lulus, nggak direncanakan dulu sebelumnya. Itu. Saya lupa juga memperkenalkan diri tadi, Mbak Natri. Saya Rizky, founder dari Rubicon Indonesia. Jadi nanti say hi-nya biar enak, TikTok-nya biar enak. Oke, Oke, menarik ya. Mas Tadi Rizky. nggak pernah kebayang baru setelah lulus. Oke, saya plan to be kan untuk berada di Inggris sana. Nah, yang menarik, kenapa tempat berlabuhnya Inggris? Bukan negara yang terdekat, misalkan Malaysia atau Australia.
Oke, sebelumnya sih karena dulu pernah di salah satu mata kuliah, kalau teman-teman BK tahu ada teknik konseling ya di mata kuliah S1 biasanya. Di situ ada banyak pendekatan tuh, dari behavioristik, REBT, banyak lah pokoknya. Terus di situ ada yang menarik, sorry, ada yang menarik, yaitu person centered. Soalnya itu bisa dipakai untuk menurut saya apapun permasalahan konseling kayak gitu. Jadi apapun masalahnya, pendekatannya pakai person centered kayaknya masuk tuh kayak gitu. Tapi sayangnya kalau di S1 nggak mendalam belajar soal person centered, soal REBT, behavioristik, dan akhirnya saya searching aja acak kayak gitu. Kalau di luar negeri kayak gimana sih jurusan konseling, entah master, entah S1-nya. Ternyata kalau di UK itu based on pendekatan. Jadi langsung aja tertarik ada person centered nih di salah satu universitas Nottingham. Dan di situ bagusnya Nottingham itu dia kuliahnya 2 tahun. Beda sama universitas yang lain, biasanya kalau Master of Counseling. Sorry Mbak, suaranya menggema katanya. Iya. Oke. Headset atau enggak? Iya. Saya copot aja kali ya. Ya ini saya copot juga. Atau karena headset. Dengar nggak kalau kayak gini? Nah, kalau sekarang gimana teman-teman? Suaranya masih menggema? Masih menggema nggak? Atau saya yang pakai ya? Sebentar ya, coba saya yang pakai. Mungkin semoga tidak menggema. Kalau kita live IG selalu kita harus cek seperti ini dulu, Mbak Natri. Mohon maaf ya. No worries. Kalau sekarang gimana? Sudah tidak? Cek. Nggak menggema tapi kecil. Menggema tapi kecil. Let's see, suara saya udah cukup clear. Oke, suara Coba saya Mbak Natri boleh. Aman katanya, aman. Alhamdulillah. Mungkin harus satu yang pakai headset. Mungkin hanya satu aja yang pakai headset. Oke, headsetnya. Sudah tidak menggema. Oke. Baik. Ya, jadi menarik tadi dari person centered. Ya, person centered. Satu bisa untuk semua. Sama seperti teh botol sosro. Ya, ini bukan iklan. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Yeah. Dan yang menarik dari person centered, penggagasnya, foundernya, ini ya, Rogers ya. Betul. Ya, setahu saya Rogers. Begitu, ini ya, katakanlah ada yang bilang, begitu datang ke konselor, nah, dengan humanistiknya, dengan person centerednya, semua masalah bisa diredam, gitu ya. Ada yang bilang gitu, makanya, banyak yang tertarik juga dengan person centered. Kalau boleh tahu apa di sana hanya ada person center saja atau misalkan ada psikoanalisis, kemudian pendekatan-pendekatan yang lain? Jadi tadi masih nyambung sedikit soal cerita pas searching universitas itu. Oke. Ada universitas yang menawarkan psikoanalisis juga, University of London Goldsmith itu dia menawarkan psikoanalitik. Kemudian ada beberapa universitas juga menawarkan yang lebih ke CBT, cognitive behavior. Jadi memang kalau di base-nya memang ada di pendekatan. Ada juga yang integratif itu di Roehampton kalau nggak salah. Jadi banyak macamnya, tergantung pendekatan mana yang lebih sesuai sama personality masing-masing kayak gitu. Dan Mbak Natri menjatuhkan pilihan pada person centered karena memang sudah punya interest. Iya, betul. Ya karena memang jadi bukan asal masuk. Sebenarnya bisa dibilang enggak kalau asal masuk. Saya lihat modulnya dulu sesuai apa enggak, baru saya pilih universitasnya gitu. Oke, nah ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman rupanya yang dari BK katakanlah gitu ya, bisa punya kans untuk belajar di luar negeri. Dan kalau boleh tahu itu beasiswa Mbak? Atau mandiri? Enggak, beasiswa. Oh, beasiswa. LPDP? Iya.
Wah, luar biasa. Nah, artinya nanti teman-teman juga bisa belajar untuk oke searching-searching kampusnya dulu dan kita juga bisa lihat profil modulnya, profil jurusannya gitu ya, Mbak. Iya. Oke. Dan bisa juga lihat apa namanya, misalnya punya interest di penelitian tertentu, nanti bisa cari searching misalnya profesornya atau siapa yang terkait dengan riset interest kita gitu. Oke. Kalau boleh tahu waktu skripsinya ada hubungannya dengan person centered juga atau gimana? Iya, Ada. ada. Temanya tentang therapeutic relationship, itu Hmm? Rogerian banget. Jadi memang saya Roger mencoba Ian? ya hubungan antara therapeutic relationship sama therapeutic alliance. Kalau teman-teman tahu itu teorinya dari psikoanalitik. Terus itu dilihat di outcome-nya. Berhasil nggak sih nih person centered buat membantu klien kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Dan ini em, katakanlah tugas akhir ya. Tugas akhir ini bisa jadi poin nggak sih, Mbak, untuk kita bisa masuk ke universitas yang diinginkan? Oke, Harus kayaknya saya relate nggak? bentar, kayaknya saya salah jawab deh. Itu disertasi atau tesis saya yang therapeutic Oh, relationship. tesis, oke. Yang S1 itu saya ambilnya play therapy. Kebetulan kan anaknya Roger, Natalie Rogers, dia belajar juga Hmm? tentang terapi. Jadi sebenarnya relate juga. Apa interest saya di S1 itu Hmm. juga terkait dengan Hmm. berikan kebebasan sepenuhnya, yang juga ada di teorinya Rogers gitu. Oke. Dan saya bilang tadi untuk tugas akhir tadi dia punya pengaruh nggak sih atau menjadi poin untuk diterima di universitas yang dituju gitu. Oh, karena bahasan sebelumnya tentang ini atau meneliti tentang ini sehingga oke punya peluang besar untuk masuk. Iya, karena nanti ketika kita daftar atau apply di suatu universitas, di situ ada personal statement yang kita bisa Hmm? bilang kita benar-benar interest. Buktinya tesis atau skripsi, buktinya skripsi saya nih tentang something related to jurusannya kayak gitu. Jadi nanti bisa Oh, oke. supervisornya gitu. Berarti boleh share sedikit tips ya untuk teman-teman perlu ya menyiapkan kalau misalkan saya ingin belajar juga ke luar negeri, berarti saya coba siapkan penelitian saya atau tugas akhir saya relate dengan jurusan yang akan saya ambil di sana gitu ya. Ya, bisa begitu. Nah, oke. Mbak Natri ada bedanya nggak sih belajar di Indo dan di luar negeri? Bedanya ada secara kultur, secara apa ya, secara Hmm. beda jauh dari mungkin karena masih S1 dulu, S1-nya di sini itu mungkin masih banyak dikasih resource dari dosen dan lain sebagainya. Sedangkan di sana kalau misalnya saya sendiri nggak aktif cari materi sendiri, dosen nggak bakal ngasih. Kalau saya nggak tanya, mereka nggak bakal ngasih tahu kayak gitu. Jadi bener-bener Oke. up to you kayak gitu. Dan kalau saya nggak berjuang sendiri ya nilai jelek ya terserah itu nilai kamu kayak gitu. Kalau di sini kan mungkin masih ada dikasih motivasi kayak gitu, ayo semangat ini dan lain sebagainya. Bedanya di situ. Tapi Hmm. di sini juga mengajarkan kita kemandirian juga sih dalam belajar gitu. Padahal kita udah diajarin katanya SMA dengan kuliah itu jauh berbeda. Kalau kuliah mau di Indo kamu harus proaktif, ya kan? Tapi ternyatanya tidak begitu ya. Lebih ekstrim lagi di luar negeri ya. Harus lebih aktif lagi. Iya, menurut saya begitu sih. Atau Ah, mungkin punya pengalaman pribadi saya beda mungkin teman-teman yang hmm, lainnya di univ lain atau di jurusan lain, angkatan lain itu mungkin beda atau itu cuma saya aja yang ngerasa, saya juga nggak tahu kayak gitu. hmm, hmm. Oke. Kalau konselingnya beda jauh nggak sih sama yang di Indo ya? Saya general aja yang ada di Indo. Jadi mungkin dari segi jam prakteknya atau bagaimana nih sistem pembelajarannya, Pak? Oke, kalau untuk yang saya tahu aja yang di jurusan saya kayak gitu, untuk prakteknya menurut saya sama, setipe kayak gitu. Jadi pertama memang peer practice kayak gitu, artinya latihan sama teman, konseling, Hmm. latihan ketika nanti sudah apa ya, sudah dianggap bisa, nanti ada yang namanya panel interview. Jadi kita dihadapkan dengan dosen, kemudian ketua departemen atau perwakilan departemen, kemudian kepala agensi konseling, yang kita di situ harus membuktikan bahwa kita bisa konseling.
menunjukkan video, kita Oke. jelasin, ini loh keterampilan saya yang bagus tuh ini yang bagus tuh ini. Jadi saya merasa bahwa saya bisa nih, diturunkan sebagai trainee counselor kayak gitu. Berarti nggak ada Gimana settingan ya. Itu yang membuktikan. Oke, pure no settingan. settingan? Kalau nggak bisa ya nanti ada satu lagi kesempatan untuk mengulang kayak gitu. Nah, ini yang menarik karena gini biasanya kita suruh buat tugas. Nah, misalkan kita bikin video insidental, udah jadi itu hanya untuk menggugurkan tugas. Sementara kalau di mana Nottingham tadi untuk naik level sebenarnya membuktikan bahwa kamu qualified untuk ya terjun lagi ke next level gitu ya. Iya, betul sekali. Dan menariknya di Oke. sana memang ada pihak luar, artinya dari agensi ketua atau kepala agensi tertentu dari luar yang menilai juga di situ. Jadi nggak hanya dosen kita sendiri yang membela kita, tapi kalau memang dari agensi Hmm. menyatakan enggak ini belum layak kayak gitu. Jadi memang harus mempersiapkan diri sih untuk itu. Oke, oke, oke. Nah, itu sangat menarik banget. Ada standarnya nggak sih, Mbak? Perlu berapa jam kamu bisa, kalau misalkan pilot, nah ada standar nih, jam terbangnya harus sekian, maka dikatakan kamu bisa jadi senior pilot, misalkan. Kalau di yang tadi mau naik-naik level, itu ada standar jamnya atau berapa konselikah yang harus kita guide untuk kita dikatakan qualified. Oke. Kalau dari panel interview itu ada nilai 1 sampai 5 ranknya. Kita pas itu nilai Hmm? 3. Kalau kita dapat nilai Oke. 3, itu kita lulus. Itu baru mau jadi trainee counselor. Setelah itu kita harus ngumpulin kalau di sana 100 jam ketemu klien, baru nanti kita dinyatakan bisa lulus MA atau Master of Art dari counseling itu sendiri. Terus kalau Hmm. misalnya mau jadi accredited dari British Association of Counseling and Psychotherapy atau BACP, setelah lulus harus mengumpulkan ketemu klien itu 450 jam pertemuan dengan klien. 450 jam. Ya, baru dinyatakan terakreditasi BACP. Gitu. Oke. Dan untuk Untuk mau 450 jam, 450 jam dibuktikan dengan satu apa ini, misalkan satu record ini ya, record mau video atau misalkan hanya ini catat, record setelah selesai konseling atau bagaimana? yang penting ada catatannya. Kebetulan di Hmm? setiap trainee counselor atau counselor yang mau terakreditasi itu mereka harus punya supervisor. Jadi ketika kita menulis berapa jam kita, itu ada buktinya karena supervisor tahu nih kita berapa jam. Jadi nggak bisa bohong kayak gitu ibaratnya. Jadi memang 450 itu harus pure. Dari kamu benar-benar tatap muka, nggak bisa di markup kayak gitu, nggak bisa. Gitu. Oke, 450 ya. Berarti Mbak sudah memenuhi 450 jam. Dan ada lagi standar lagi di atasnya atau itu standar minimum? Kalau mau jadi supervisor itu lebih lagi. Artinya selain dia harus mengumpulkan jam ketemu konseli beberapa banyak kayaknya bertahun-tahun ya 3 tahun kalau nggak salah kayak gitu mereka harus ikut pelatihan juga jadi supervisor jadi tahapnya lama kayak gitu kalau mau jadi qualified supervisor juga gitu. Oke, Mbak. Apa asiknya kuliah person centered, Mbak? Jurusannya yang sudah sangat spesifik ke sana. Kuliahnya yang paling menarik adalah dia berusaha menerapkan person centered learning-nya juga. Jadi ketika di kelas itu kita duduk melingkar dan di situ tidak ada yang namanya dosen presentasi, itu nggak ada. Jadi Wow, memang ketika mau kelas itu dosen udah nge-share oke. materi. Misalnya materinya tentang apa, kayak itu udah di-share. Setelah di-share, kita pelajari sendiri. Setelah dipelajari sendiri, ketika di kelas kita duduk hening selama Oke. beberapa saat. Habis itu nanti misalnya ada teman yang memulai pembicaraan. Aku tadi baca ini dan lain sebagainya. Terus ada yang menanggapi. Nanti dosen mungkin cuma klarifikasi dikit doang. Kalau kita nggak berani ngomong ya nggak bakal ngomong 1 jam itu ya 4 jam itu cuma diem aja di kelas. Tapi kalau kita mau join ya bisa join. Tapi memang harus kita pelajari dulu gitu. Luar biasa ya. Itu whole semester atau bagaimana tuh sistem pembelajaran yang seperti?
whole semester. Dan itu bikin pertama juga ngomong nggak ya kayak gitu. Jadi memang ada apa ya, pressure-nya juga di situ untuk ngomong atau enggak. Ada culture shock dalam belajar nih. Saya biasanya belajar begini, kemudian di sana tiba-tiba saya harus dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Gimana tuh, Mbak? Atau Culture biasa shock aja? banget Hmm. sih, kalau di sini di Indonesia itu kan kita masuk kelas ekspektasinya adalah mendengarkan dosen untuk menyampaikan materi dan mungkin kita berinteraksi dikit. Sedangkan di sana Yap. ada chance itu ketika masuk kelas dan nggak baca apapun ya udah blank aja, nggak tahu ini arahnya kemana. Tapi memang harus persiapan dulu kayak gitu. Memang harus kerja keras dulu sebelum masuk kelas, karena masuk kelas pun nervous juga karena aku ngomong nggak ya hari ini kayak gitu, mungkin akan kayak gitu. Oke. Akhirnya keberanian mulai muncul di berapa kali pertemuan ya? Atau Karena berapa semester malahan karena saya bisa orangnya beradaptasi? cut kayak gitu ya. Waktu pertemuan awal saya udah langsung ngomong kayak gitu, cuma Wow. teaser kayak gitu. Tapi habis itu setelah itu 2 minggu saya diem aja di kelas. Jadi Kenapa? memang sebenarnya saya diem di 2 minggu itu karena saya bingung dengan teman-teman itu responnya sangat dalam dan sangat kritis kayak gitu. Sedangkan saya merasa kok saya cuma responnya di surface aja ya. Kayaknya saya harus belajar lebih lagi baru saya bisa komen kayak gitu. Akhirnya di pertemuan ketiga saya pokoknya saya harus belajar ini. Saya harus tahu ini, saya harus punya pertanyaan sebelum kelas. Dan akhirnya mulai beradaptasi di minggu ke-3, 4 kayak gitu udah mulai oke lah kayak gitu. Oh, oke. How many Asian yang ada di kelas tuh? Apa cuma Mbak aja? Yep. Enggak, ada 3. Satu teman dari Hong Kong, satu teman Singapura, satu teman Chinese kayak gitu. Jadi cuma bertiga. Dan hampir 60% itu teman-teman lokal British. Jadi memang cara ngomong mereka pun dan lain sebagainya, dan itu kadang-kadang nggak out, dan ya udahlah kayak gitu. Tapi karena sebelumnya sudah belajar ini ya kualifikasinya untuk bisa masuk ke sana IELTS ya, Mbak ya? Iya, betul. Nah, berarti udah terbiasa dengan gaya British, udah santai-santai aja ya? Sebenarnya nggak beda. Jadi beda. kalau IELTS itu kan kita memang pelajari, jadi mungkin yang keluar ya itu aja, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Sedangkan kita di sana banyak slang-slang yang kita nggak tahu kayak gitu. Kadang harus klarifikasinya apa. Kadang ada logat British yang nggak jelas kayak gitu. Banyak lah kayak gitu. Mountain atau apa itu ternyata modern kayak gitu dan lain sebagainya tuh. Banyak banget itu yang nggak tahu. Kalau secara ini Mbak, core-nya person centered itu kayak gimana sih? Oke, core-nya bisa di-share juga. Sebenarnya lebih percaya bahwa melalui relationship antara konselor dan klien, itu klien sendiri tuh bisa menemukan tujuannya, dia bisa menemukan solusinya sendiri sebenarnya. Cuman yang perlu di-build up adalah hubungan yang baik, hubungan yang suportif, yang di situ kan mungkin ada yang kenal empati, unconditional positive support, kemudian itu Rogers banget. Nah itu core-nya juga memang itu 3 core core relationship-nya kayak gitu. Iya, saya jadi kepikiran nih tadi karena saya sebelumnya nggak kepikiran. Tadi ada empati, unconditional, katakanlah genuine dan lain-lain. Nah, ada nggak sih filter ketika kita mau masuk kuliah di jurusan itu? Bukan hanya standar nilai yang ada di atas kertas, tapi bisa psikologi atau ketika interview, dia harus punya kualifikasi beberapa karakter tersebut. Oke. Sepertinya ada filternya di situ, karena waktu saya apply itu, saya nunggu untuk wawancara via Skype dengan yang ada di sana. Jadi dari situ mereka mencoba mengeses seberapa saya memang minat di jurusan itu dan seberapa saya punya potensi dari kualitas yang 3 Rogerian tadi kayak gitu. Iya. Oke, jadi kan bukan hanya sekedar interest-nya, oke saya interest dengan topik ini, tapi apakah kita juga sudah menyatu gitu kan dengan
topik yang kita inginkan. Apakah kita memang sudah punya empatinya, terlihat sedikit gitu misalkan, genuine-nya, unconditional-nya. Berarti ada filter itu juga ya? Ada, dan itu sebenarnya juga terbukti ketika panel interviewnya tadi. Karena di panel interview Mm-hmm. itu menunjukkan seberapa saya bisa mengempati klien, seberapa saya menjadi diri saya sendiri ketika di hadapan klien. Dan memang harus ditunjukkan bagian ini loh, saya itu mengungkapkan empati dan kliennya menerima gitu. Ya itu Oke, sih. oke. Kalau kita bayangkan misalkan itu bisa terjadi di Indonesia, gimana ya Mbak? Seru sih saya bilang. Seru ya? Mungkin kalau kuliahnya kayak gitu bakal seru, tapi di satu sisi mungkin pertama-tama mungkin mahasiswanya bakal frustasi nih, apaan ini kayak gitu, karena unstructured banget kayak gitu. Oke, dan kalau bilang unstructured, metode ini diterapkan untuk master atau bachelor juga seperti itu? Hanya khusus Master of Person Centered yang pakai kayak gitu. Jadi metode melingkar, kemudian ya datang, kemudian sharing itu hanya digunakan untuk Master of Art. Khusus person centered juga. Iya, setahu saya. Cuma itu karena yang lain di bachelor degree-nya di sana itu humanistic counseling, ya mungkin duduk melingkar tetap ada, tapi di sana ada dosen yang presentasi, bedanya kayak gitu. Kalau di kami bener-bener nggak ada presentasi kayak gitu. Berarti jenjang di bachelornya ada yang presentasi dosennya, kemudian untuk di level masternya sudah nggak ada yang presentasi, kemudian dengan sistem melingkar tadi ya. Iya. Oke, Mungkin tambahan menarik, menarik. ada hal yang menarik juga karena ini kan Rogerian ya. Ada bentuk sebuah Hmm, community meeting kayak gitu setiap semester itu pasti ada community meeting di mana semua orang artinya bachelor degree sama master degree itu dikumpulkan jadi satu di sebuah ruangan yang besar sekali. Kita duduk melingkar dan di situ kita mengungkapkan masalah kita tentang apapun kayak gitu, here and now, apa yang terjadi saat ini, aku merasa nervous lah, aku apalah, dan banyak orang yang menanggap kayak gitu. Jadi ya sangat gunanya? menarik. Gunanya adalah untuk sebenarnya belajar mengekspos kayak gitu, mengekspos diri sendiri, belajar untuk kemudian ibaratnya beranilah di depan orang lain. Self disclosure? Ya betul, gitu. Oke. Oh, menarik ya. Dan saya agak merinding tadi. Wah, saya belum pernah dapat itu semua nih. Seandainya kita dapat ya kayak gimana gitu ya. Mungkin bisa dicoba untuk kuliah lagi. Kalau LOE kemarin coba, wah di-share. Bisa dapat sebenarnya. Kalau LOE mungkin kita bisa dapat. Cuman perjuangan untuk mau belajar, khususnya tembus ke IELTS-nya itu yang cukup usaha yang ini yang cukup keras. Mungkin bisa sharing juga nih Mbak untuk teman-teman yang saya pengen belajar juga nih, teman-teman BK pengen belajar ke luar negeri, apa yang perlu di-prepare? Kalau bahasa Inggris tuh pasti ya. Kalau dulu saya belajar dulu TOEFL karena di TOEFL itu kan banyak grammar-grammar yang penting juga buat IELTS. Tapi habis itu ketika belajar IELTS itu memang kalau misalnya kita hanya menggantungkan diri pada misalnya kita ikut lembaga bahasa itu tidak akan meningkat sesuai kemauan kita. Kita pengen meningkat sesuai kemauan kita, kita harus exposure sendiri kayak gitu. Lebih banyak jamnya daripada ikut lembaga bimbingan kayak gitu. Dan cara terbaik dulu saya dengerin podcast bahasa BBC Learning English 6 Minute Learning English itu kadang-kadang jalan aja misalnya kayak gitu saya pasang tuh di telinga. Walaupun saya nggak ngeh itu ngomong apa, yang penting saya denger kayak gitu. Ketika tidur dulu saya puter itu BBC Learning English. Apalagi ketika tidur ya, jadi alam bawah sadar kita banyak menerima itu, dan kemudian ketika terbangun nggak sadar, tiba-tiba kita ngomong kayak udah jadi kamus berjalan aja ya. Jadi mungkin seperti itu penjelasannya, saya juga nggak tahu, tapi itu benar. Ya. Berhasil. Nah ini kita sambil sesi ini deh Mbak, sambil teman-teman ada yang tanya jawab nih, ya jadi kita langsungin aja random. Alhengka, apakah ada tugas semacam artikel dan tesis nih Mbak? Tugas artikel kalau yang dimaksud artikel, jadi kalau di sana tuh nggak ada ujian kalau tempat saya.
Jadi setiap semester itu tugasnya memang paper atau artikel mungkin yang dimaksud kayak gitu. Jadi setiap semester itu ada paper artikel yang harus disubmit. Biasanya sih 6.000 kata dengan tema sesuai dengan apa yang saya mau kayak gitu. Bedanya sama itu. Jadi memang suruh nyari sendiri apa yang kamu suka, ya udah itu bikin kayak gitu. Terus kalau tesis ada. Di sana istilahnya dissertation, tapi namanya kalau di sini tesis. Itu cuma 9.000 kata. 4.000 katanya itu udah jadi proposal. Jadi proposal 4.000, result atau laporannya 9.000 kata gitu. Jadi nggak panjang-panjang amat gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ini ada pertanyaan lagi dari Adli Muhammad. Ini pertanyaan yang cukup general, cuman kita bikin lebih kompleks lagi dan lebih menjurus lagi biar teman-teman tahu. Karena kalau gini, ini kan ada pertanyaan beasiswa LPDP itu syaratnya apa? Sepertinya itu akan clear ketika Anda search di Google, langsung keluar syaratnya apa. Nah, tapi coba kita perdalam ya. Gimana sih caranya untuk bisa lolos dari sekian banyak, ya kan? Nominee, banyak yang pengen masuk ke sana dengan jurusan yang sama, tapi gimana nih caranya untuk bisa gede kansnya? Oke, gimana ya? Saya juga bingung menjawabnya. Kalau saya kemarin, Mungkin dari motivation letternya atau apa? kalau kemarin memang saya preparation buat persiapan LPDP itu, kalau saya nggak salah ingat, itu 6 bulan sebelum saya mau daftar kayak gitu. Jadi memang perlu ada Oke. persiapan khusus sebelumnya kayak gitu. Sebelum daftar memang kalau saya sendiri saya harus mempersiapkan. Yang kontribusi, kan ada artikel kontribusi terbesar sama sukses terbesarmu. Buatlah Ya. genuine mungkin, buatlah apa ya namanya, sesuai dengan apa yang memang kalian lakukan dan tunjukkan ketulusan kalian di situ kayak gitu. Dan juga mungkin beruntungnya saya adalah ketika S1 itu ikut beberapa penelitian dosen, sama saya suka ikut penelitian kayak PKM atau PLM kayak gitu, yang bisa jadi sesuatu yang membuat saya punya ini sedikit kelebihan di bidang Golden ticket ya. ya kayak gitu. Jadi saya ransel saya sudah terpenuhi nih dengan portofolio tadi gitu ya. Ya betul. Siapa tahu ini sesuai nih kayak gitu. Jadi memang perlu persiapan, kemudian memang tulislah sesuatu yang memang apa yang kalian lakukan dan apa yang pengen kalian lakukan. Kemudian ya selanjutnya adalah cari kekuatan kalian itu ada di mana kayak gitu. Yang bisa kalian jual ibaratnya, yang bisa kalian tunjukkan kayak gitu. Bahwa saya punya kualitas ini dan saya pikir itu sesuai loh sama apa yang dibutuhkan sama beasiswa atau apa kualifikasi dari beasiswa itu gitu. Good. Berarti ada 3 tips. Kalau saya ambil yang paling terakhir tadi, coba lihat potensi. Kadang-kadang kita jadi jauh minder ya, minder di bawah standar. Akhirnya nggak ketemu tuh potensinya. Kalau ngelihat potensi orang sangat mudah kayaknya. Tapi ngelihat potensi sendiri, wah, yang keluar kekurangan. Nah, dari sekarang harus di-prepare. Dan tadi, kalau orang lihat mungkin, wah waktunya harus ya ini aja ya, nggak usah terlalu lama-lama, tapi ternyata 6 months sebelumnya gitu harus sudah disiapin, ya kan, biar lebih pas dan genuine ya, genuine, kemudian kumpulkan portofolio sebanyak mungkin. Nah itu bisa jadi golden ticket juga. Betul. Itu ya, jadi kalau syarat yang umum teman-teman bisa dapatkan di Google, tapi tips yang ini hanya ada di sini. Nah itu yang berbeda, itu ya. Kita berlanjut ke pertanyaan Neo Java Juan. Nah ini kita masuk ke core of the core, Mbak. Jadi bagaimana sih cara mengaplikasikan pendekatan person center kepada klien yang introvert dan tidak mau berdiskusi saat counseling? Oke. Mungkin bedanya kultur konseling di sini dan di luar itu bikin saya kadang kaget juga, maksudnya untuk mengaplikasikannya, karena kalau di luar itu person centered itu dia open ended, jadi mau berakhir kapan saja itu bisa, artinya bisa sampai 40 sesi, 80, 3 tahun, itu is okay kayak gitu. Sedangkan di sini kan nggak mungkin ya
kita punya klien misalnya kita guru SMA cuma 3 tahun, ya dia keburu udah lulus dan lain sebagainya kayak gitu, sampai belum terbuka sama kita. Jadi kalau saya biasanya saya coba tanya atau gali, misalnya dia diam aja nih, oh berarti kamu ngerasa nggak nyaman ya di suasana kayak gini kayak gitu. Nah mungkin digali dari situ, iya nggak nyaman gitu. Oh rasanya ini nggak mau cerita atau gimana, atau kamu pengennya kayak gimana deh kayak gitu. Jadi memang mencoba untuk mengempati apa ya, bukan apa yang dia ucapkan tapi gerak-geriknya. Oh dia nervous, oh nunduk ke bawah dan lain sebagainya, coba Oke. diobati, enaknya gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Yang terbaik buat kamu apa, yang bisa saya bantu apa kayak gitu. Oke, berarti kita menyesuaikan dulu, observe semua gesturnya, kemudian Betul. mulai pikirkan treatment yang pas, jangan asal yang kita punya, dan langsung kasih aja, sodorkan, kayak gitu ya. Tapi Enggak, kita observe dulu. betul. Mungkin Ya. saya sedikit mau ngomong tentang kalau di luar, itu kalau misalnya saya punya klien introvert, bisa di satu sesi itu saya cuma diem-dieman sama dia. Selama mungkin 10 menit kayak gitu, cuma diem-dieman. Tanpa ada kata apa kayak gitu. Dan itu is okay buat kami kalau di sana. Cuman kalau di sini saya pikir mungkin persepsinya udah beda ya. Mungkin wasting time lah kayak gitu. Atau ini Ya. mau pelajaran dan sebagainya kayak gitu. Kalau di sini silent itu ada term and condition-nya. Jadi syarat ketentuan berlaku. Oke. Harus dibatasin mau sampai berapa menit gitu kan. Harusnya ya lanjut gitu ya. Kalau di sana Iya, it's okay. Biarin aja gitu ya. betul. Oke, mungkin karena prinsip diam adalah emas ya. Dia mengumpulkan emas sebanyak mungkin. Bisa jadi. Ya. Dan ini Mbak tadi saya langsung tergelitik dengan, nah ini ada yang menarik. Tadi di sesi konseling ini sebenarnya tidak ada batasan. Mau selesai 30 sesi, 40 sesi, bahkan sampai yang 3 tahun dan lain-lain. Ini ada ini nggak sih, ada perbedaannya nggak sih antara school counselor dengan konselor yang di publik ya, di di umum gitu. Beda Kalau sih. di sekolah mungkin ya memang harus ada batasan sesinya sampai berapa lama gitu kan. Tapi kalau yang umum mungkin ya terserah kamu mau sampai kapan karena tiap sesinya is currency ya. Betul. Tapi kalau di counselor mau berapapun kamu mau 24 hour bahkan 25 hours ya gitu-gitu aja gitu. Salary-nya ya udah fix misalkan. Betul sekali. Iya. Heeh. Jadi memang beda sih Hmm. karakternya school counselor sama counselor yang secara Hmm. umum. Apalagi counselor yang kemudian dia bekerja di NGO kayak gitu, atau Hmm. lembaga agensi yang memang support Hmm. community. Mereka akan ngasih banyak sesi nih buat orang. Tapi kalau misalnya di sekolah ya memang dibatasi kayak gitu. Karena kalau di sekolah kan banyak klien yang akan datang, sedangkan kalau di agensi ya mungkin Hmm. aja kayak gitu yang Hmm. dapat Hmm. layan. Betul. Nah, itu sih yang memang harus clear ya. Eh, Sebelum pertanyaan-pertanyaan lainnya, saya nanya sendiri nih, pribadi. Ada kesulitan nggak, Pak? Konseling dengan di Indonesia, subjeknya ya, orang-orangnya dengan orang-orang di luar negeri. Kalau dari segi bahasa pasti, biasanya ada distraksi bahasa, tapi di luar dari bahasa, apa yang berbeda? Kalau menurut saya, kalau di Indonesia itu klien yang saya temuin, Hmm? mereka lama terbukanya. Oke. Kebanyakan cerita banyak, tapi banyak yang ditutupin kayak gitu. Hmm. Banyak mungkin muter-muter kayak gitu, tapi ada sesuatu yang ditutupin yang dia kadang nggak sekarang nih ngomongnya, mungkin sesi kedua dia baru ngomong, Mbak sebenarnya ini kayak gitu misalnya gitu. Sedangkan bedanya di luar itu mereka udah biasa ya budaya untuk melihat diri mereka sendiri, merasakan apa yang dirasakan itu biasa diungkapin kayak gitu. Jadi lebih cepat untuk touching ke perasaannya. Sedangkan kalau di Indonesia mereka surface dulu kayak gitu. Kayak masih tasting the water kayak gitu, kayak masih Hmm. percaya nggak sih Oke, sama oke. hal ini kayak gitu. Lebih ke karakter keterbukaan Trust itu ya.
Bangun trust. Mm-mm. Oke, 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 oke. Menarik. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya tadi sudah sedikit terjawab tentang teknik-teknik ini dari Mas, siapa tadi? Mas Muhammad. Wait. Mas Muhammad Rizai. Teknik yang sering digunakan dalam pendekatan person centered. Apakah ada yang berbeda teknik yang digunakan di Indonesia dengan universitas yang ada di Inggris? Menarik ya. Kalau kami sebagai apa ya, seseorang yang belajar tentang person centered, kita bilang person centered nggak punya teknik. Kita akan bilang gitu. Yep. Karena ketika empati, unconditional positive regard, kemudian congruent, itu tidak dianggap sebagai sebuah teknik. Itu dianggap sebagai sebuah kualitas yang dimiliki oleh konselor kayak gitu. Jadi kalau teknik itu keterampilan dasar atau kompetensi dasar yang harus dimiliki, misalnya cara menggali atau masuk ke client frame of reference atau pandangannya klien untuk memahami ke sana. Kemudian untuk tracking apa yang dia sampaikan, itu mungkin bisa dibilang kayak kompetensi, bisa dibilang teknik juga, tapi itu hanya secara umum. Kalau secara teknik person centered, kembali lagi saya bilang bahwa person centered nggak punya teknik kayak gitu. Masih dengan state kayak gitu. Jadi mungkin kompetensi itu aja yang perlu dimiliki gitu. Berarti kualitas diri konselornya ya? Iya, betul. Oke. Ya makanya itu yang saya bilang tadi di awal, just come to me, I can hear you, I can feel you. Itu yang paling utama. Maka kamu akan sembuh gitu ya. Oke. Oh, berarti kalau misalkan kita coba ingin menyebarkan nih pesan positif, menyebarkan ini ya, penguasaan ini kan wah Mbak bawa dari Inggris. Sayangnya akan kurang maksimal kalau ini hanya dikuasai oleh satu orang. Wah, apa jadinya kalau skill ini ya kan bisa disebarkan ke banyak orang, teman-teman bisa terbuka, punya pandangan yang baru. Secara teknis mereka juga paham, bukan hanya di atas kertas, hanya menghafal. Kira-kira bisa diajarkan nggak sih Mbak ini tentang person centered-nya, pendekatan ini? Kalau menurut saya sih bisa, karena yang tadi mungkin yang perlu kita telisik lebih jauh itu ada 10 kompetensi dasar yang dipunyai yang diambil dari atau di-root dari teorinya person centered kayak gitu. Dan di situ kayak yang tadi saya bilang, tracking, gimana caranya tracking, itu ada tekniknya kayak gitu. Caranya Oke. Nah, misalnya kayak gitu. Caranya untuk membantu klien untuk regulasi emosi itu gimana? Itu ada juga tekniknya. Apa yang bisa dilakukan tuh kayak apa? Cara kemudian latihan untuk berempati ke klien itu pun juga ada gitu. Jadi memang apa ya? Ada cara-cara artifisial atau apa ya? Mungkin ada cara-cara teknis yang bisa dilakukan kayak gitu. Untuk gimana caranya untuk sebagai seorang pemula tahu dan bisa menerapkannya kayak gitu. Jadi dari 10 kompetensi gitu. Ya. Makanya saya membayangkan Mbak, kalau misalkan teman-teman semua yang ada di Rubicon ataupun yang ya di luar sana, teman-teman konselor ingin belajar ini kira-kira bisa nggak ya? Tapi kalau udah disampaikan gitu ada beberapa teknik ini yang bisa diajarkan, kemudian kita bisa review, kita bisa lihat perkembangannya. Mungkin akan baik kalau misalkan nanti kita coba bikin satu workshop atau satu training untuk mengajarkan ini. Itu Mbak, sama mana tahu nanti Mbak Natri juga bisa memfasilitasi, mendampingi teman-teman. Menarik sekali. sekali. Dan ya teman-teman juga bisa komen ya. Jadi misalkan, oke, saya ingin belajar gitu. Jadi tidak harus yang sudah jadi konselor sekolah, teman-teman yang masih mahasiswa juga bisa belajar ini. Jadi sudah mulai menyiapkan diri ketika Anda keluar dari kampusnya teman-teman. Nah, Anda sudah dibekali ini ya pengetahuan dan skill yang luar biasa, dan narasumbernya langsung nih dari Inggris. Nah, gitu. Jadi nanti coba komen ya kalau misalkan pengen nih ada lanjutan kita konsep training dan lain-lain. Silahkan komen, nanti
Saya akan ini dulu ngobrol deh sama Mbak Natri, gimana teknisnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada BK Unyu. Wah, namanya lucu ya, BK Unyu. Bagaimana permasalahan anak didik saat situasi pandemi sekarang? Lalu apa peran guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul? Oke, berarti yang real di sini, Mbak. Oke, sebenarnya ketika ditanya lebih jauh tentang guru BK kayak gitu di lapangan, saya hanya punya kesempatan dulu sebagai guru BK itu cuma 6 bulan apa ya, pernah jadi guru BK kayak Oh, gitu. di Jadi Inggris oh enggak di atau Indonesia dong. oh, di Indonesia? Hmm. Hmm. Dan mungkin kalau yang bisa saya bayangkan sekarang dari teman-teman cerita dan lain sebagainya, gimana peran konselornya, menurut saya lebih mendampingi, mungkin kalau bahasa Jawanya ngaruh ke siswa-siswa, karena saya tahu kalau siswa-siswa itu untuk terbuka juga mereka juga belum bisa seperti teman-teman yang di kuliah kayak gitu. Mereka teman-teman yang kuliah itu mereka datang sendiri nih ke pusat layanan konseling, sedangkan teman-teman kalau yang masih SMA, biasanya kalau nggak dipanggil guru PK atau nggak ada reason tertentu ya nggak ke guru PK kayak gitu. Jadi bisa mungkin approaching ke mereka, apa sih yang kalian butuhin kayak gitu, apa yang bisa ibu support kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi memang tanya dulu, need assessment dulu ke mereka apa yang bisa disupport. Baru nanti kalau butuh pendampingan, coba dampingin semampunya. Kalau memang tidak bisa, sampaikan tidak bisa. Kalau saya sih akan bilang gitu, sampaikan tidak bisa. Ibu seperti nggak bisa bantu ini, tapi ada kenalan atau ada siapa yang bisa dilimpahkan, artinya referral kayak gitu. Jadi Referral. gitu gitu sih. Saya pun juga begitu soalnya gitu. Ketika nggak mampu ya Oke. Ada kok di kode etik ketika nanti kita misalkan ada hal yang di luar ranah kita, di luar ranah dalam artian, ya saya memang belajar konseling, tapi itu bukan ekspertisnya saya bisa coba rekomendasikan ke yang lebih ini, yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Ini ada yang komen tadi lucu nih, Syafrunika, mungkin karena tadi ada beberapa sesi konseling yang disampaikan, karena orang Indonesia orangnya banyak kan barbar Kak, mau yang praktis, pengennya cepet. Oke, kita lihat lagi ini komennya menarik, mau banget belajar sama Bu Natri, ditunggu mau banget. Wah, ini kita perlu nih katanya nanti Mbak Natri, mau banget belajar. Setuju, boleh. Nah, kalau di sini memang kita ngomongin yang ini di permukaan surface-nya aja, ya, surface. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih aplikatif, nanti kita coba rancang deh sistemnya seperti apa. Yang jelas ini bisa diajarkan dan teman-teman bisa kalau katanya Nadiem Makarim Merdeka Belajar. Pas. Bisa dari sekarang, pas di masa pandemi dengan Mbak Natri nanti. Oke. mungkin Ini sedikit ada yang nanya boleh nggak gimana? sedikit kenapa bisa Silahkan. dipelajari? Karena saya di sana juga belajar kayak gitu di semester Hmm. itu peer counseling itu juga belajar gimana caranya nerapin apa yang harus diterapin ketika jadi konselor kayak gitu. Makanya saya bilang ini potensial untuk diajarkan. Toh saya juga belajar kayak gitu. Nah ini saya sudah tahu, tadi sudah disebutkan di awal, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi sama Mbak Natri. Ada yang nanya nih, Elsa Lorena, jurusan apa yang kakak ambil di program Pasca Sarjana? Oke. Jurusannya namanya Master of Person-Centered Experiential Counseling and Psychotherapy Practice. Gitu. Jadi fokus ke pendekatannya person-centered Roger ya. Oke, itu ya, udah tahu. Kalau misalkan mau lebih dalam lagi, ketika kuliah di sana, di mana tadi jurusan person centered tadi, apakah nanti goals-nya akan disalurkan menjadi school counselor atau public counselor? Oke. Menarik sih. Saya tadi juga lupa Hmm. buat jadi di jurusan ini Master of Person Centered ini ada 2 pathway atau 2 spesifikasi. Yang pertama Children Young People itu untuk sekolah ya dari SD sampai SMA. Kemudian yang kedua adult. Jadi untuk dewasa. Udah. Jadi konselor atau yang konselor yang mau ngonseling orang-orang di luar kayak gitu. Dalam artian ngasih secara umum personal counseling buat secara umum. Jadi ada 2 apa ya spesifikasi. Tinggal pilih mau jadi sekolah atau konselor umum kayak gitu.
Oke, itu dia. Jadi pun, nah ini di ranah publik juga bisa. Dan di Indonesia sudah ada beberapa kok, sudah ada beberapa. Nanti kita bisa hadirkan juga narasumbernya, kita ngobrol-ngobrol tentang itu. Tuh. Ini Elsa Lorena nih komen lagi kalau diibaratkan seperti universitas di Indonesia. Apanya Mbak yang seperti universitas di Indonesia? Pasca sarjananya ya. Nih, banyak yang pengen belajar meskipun saya nggak bekerja, tapi pengen banget belajar ilmu kebekaan. Wah, nanti bisa, Mbak. Juga oke. Ternyata person centered juga oke. Makasih, Mbak. Nah, dengan adanya Mbak Natri ini bisa merubah mungkin apa ya, humanis gitu. Udah nggak kebayang lagi karena ada macam-macam kan. Bahkan psikoanalisis langsung muncul lagi yang non direktif, muncul lagi yang kebaruan. Jadi mulai apa sih yang lama-lama itu? Nah, ternyata masih recommended. Bahkan kalau di Inggris gimana, Mbak? Kansnya untuk ini person centered ini. Jadi kalau Kans ketika lulus. kalau di sana kesehatan mental itu di bawah, kalau ibaratnya kalau di sini Kementerian Kesehatan, yang di sana ada lembaganya namanya National Health Center atau NHS. Itu di sana menyediakan konseling untuk publik kayak gitu. Ibaratnya kalau kita ke puskesmas kita dapat konseling kayak gitu kalau di sana. Nah, di situ chance-nya untuk kerja bisa di situ kayak gitu. Dan biasanya konselor-konselor di situ itu mereka pendekatannya CBT, person centered, sama psychoanalysis yang banyak kayak gitu. Oh, sama integratif, ada 4 itu yang banyak. Jadi lumayan terbuka sih. Dan di sana karena iklim konselingnya udah bagus, jadi teman-teman kalau yang udah lulus di sana mereka bisa buka praktek sendiri dan lumayan juga sih. Satu kali misalnya 30 atau 50 pounds itu udah lumayan. Oke, jadi nanti bantu kami ya untuk belajar bisa tekniknya untuk dikuasai, kemudian sebarkan nah, agar iklim counselingnya, wah, jadi semakin keren juga di Indonesia nanti. Khususnya teman-teman yang gabung di Rubicon ini, gitu. Nah, Mbak Natri, ternyata waktu kita sangat terbatas. Saya sampai lupa mulainya jam berapa nih. Saking asiknya ya kita ngulik banyak tentang person center dengan Mbak Natri. Tapi ya boleh dikata karena waktunya memang ini ya terbatas. Jadi memang harus kita akhiri. Tapi nanti akan ada lanjutannya ya Mbak Natri. Karena teman-teman interest untuk ikut yuk pelatihan dan lain-lain gitu. Ya, oke. Sebelumnya mungkin ada closing statement dulu dari Mbak Natri sebelum kita akhiri. Saya bingung sebenarnya kalau setiap kali ditanya closing statement-nya apa. Tapi yang pertama intinya untuk teman-teman yang mau misalnya lanjut kuliah di luar negeri, silahkan disiapkan dengan baik. Dan yang paling penting adalah luruskan niat kenapa harus kuliah di luar negeri. Tanyakan lagi ke diri teman-teman sendiri. Kemudian kalau terkait dengan person centered, saya akan bilang bahwa person centered itu bagus. Tapi saya tidak bilang kalau pendekatan lain itu nggak bagus. Jadi itu sangat tergantung pada kecocokan dengan kliennya. Jadi bisa jadi seseorang cocok dengan person centered tapi nggak cocok dengan psikoanalisis, atau cocok psikoanalisis nggak cocok dengan person centered. It's okay. Jadi nggak usah cari yang mana yang terbaik. Yang sesuai dengan pilihan teman-teman, sesuai dengan personality teman-teman, jalani, insya Allah akan merasa lebih baik kayak gitu, merasa ya ini sesuai dengan saya kayak gitu. Gitu aja mungkin. Ya, oke. Terima kasih Mbak Natri, luar biasa, sangat menginspirasi. Semoga nanti teman-teman tergerak tuh untuk sama-sama mengikuti jejak beliau, kemudian tergerak untuk ini membuat iklim counseling di Indonesia, khususnya teman-teman BK menjadi wah semakin luar biasa. Gitu ya. Mohon maaf atas kekurangannya untuk Mbak Natri dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Rubicon sore ini. Semoga nanti bisa ikut event-event kita selanjutnya dan kita tunggu event dengan Mbak Natri nanti ya. Baik, itu saja dari kami Rubicon Indonesia. Kami pamit undur. Salam Rubicon, salam BK mengudara. Terima kasih. Jadi teman-teman semua nanti kita akan share ini kembali ke
YouTube channel kita juga, jadi teman-teman bisa lihat review apa yang kita obrolin sore ini, langsung bisa ke Rubicon channel gitu ya. Terima kasih untuk semuanya.